Menemukan jalan keselamatan.
aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui. Roh yang hidup menembus penghalang, hati hidup lambang harapanku, ulang. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui. Hati hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui. Roh yang hidup menembus penghalang,
hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Selamat pagi Bapak Uskup, para imam, biarawan-biarawati, dan umat sekalian. Selamat datang di gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena boleh berkumpul bersama di gereja ini untuk merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Secara khusus kami, para SCY dan keluarga awam Dehonian wilayah Palembang, mengajak Anda semua untuk bersyukur bersama seluruh kongregasi yang merayakan pesta pelindung kongregasi. Dan pada hari istimewa ini, kami para anggota SCY, para suster anggota tarekat Sekulir Compagnia Missionaria del Sacro Cuore atau CM akan membarui kaul-kaul kami. Demikian juga para anggota komunitas awam Dehonian akan membarui komitmen mereka. Doa-doa Anda semua menjadi kekuatan bagi kami semua dalam menjalankan komitmen
dan kesetiaan kami. Seluruh rangkaian syukur itu akan kita rayakan bersama dalam perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Yuwono, Uskup Agung Palembang bersama para imam konselebran yang lain. Maka dari itu, mari kita siapkan hati kita untuk merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri untuk menyambut Bapak Uskup dan para imam. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Para romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi.
kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus, kita bersyukur bahwa Allah kita penuh belas kasih. Hati Kudus mengungkapkan kerahiman Allah yang paling dalam, kasih-Nya yang tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih dan tanpa syarat. Diungkapkan dalam kerelaan Yesus yang memberikan seluruh jiwa raganya untuk keselamatan kita. Dia adalah gembala kita yang selalu mencari, ingin menemukan. Dia tidak menunggu kita datang. Dia yang mencari dan begitu meluap bahagia ketika kita ditemukan, ketika kita bersedia kembali kepadanya. Kasih yang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, tanpa syarat, sampai menghancurkan dirinya. Kita bersyukur kita mempunyai gembala yang begitu murah hati, pengampun, pengasih, penyayang. Mari kita balas hati kudus Yesus yang telah menyentuh kemanusiaan kita sebagai ungkapan kasih ilahi itu dengan menjadi misionaris kasih, membagikan kasih Allah kepada siapapun, mulai dengan menghidupi kasih itu dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dan menyebarkannya kepada semua orang. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami melurkan Dia.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati kudus putra-Mu dan mengenang karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan gelora semangat hati kudus-Mu, hati kudus putra-Mu untuk para saudara dan saudari kami, anggota kongregasi SIY, para suster HK, dan para suster JM. Juga untuk ulang tahun Romo Yosef Kurkowski, SIY, Romo Agustinus Supardi, PR. Dan berkat-Mu semoga berlimpah untuk seluruh umat-Mu di paroki ini, di keuskupan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari pelbagai negeri, serta membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungai, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring. Dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku.
Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan.
sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Ikan sepat, ikan gabus, berputar-putar di dalam lubuk. Ndak pulok cepat, ndak pulok bagus. Yang penting didengar dan jangan tertidur. Saudara-saudara yang terkasih, tema umum perayaan ini adalah kolaborasi Dehonian. Tema ini terinspirasi sebetulnya dengan apa yang selama ini terjadi di dalam Gereja Universal yang menekankan sinodalitas, yakni berjalan bersama. Semangat berjalan bersama inilah yang merupakan jiwa sekaligus juga perwujudan di dalam kolaborasi. Kolaborasi menjadi sebuah kebutuhan di tengah dinamika kehidupan dan pelayanan kita saat ini. Lalu mengapa ada mereknya Dehonian? Jadi kolaborasi tadi sudah, artinya itu. Lalu mengapa kok pakai merek Dehonian? Dengan merek ini tidak berarti atau tidak dimaksudkan bahwa hanya untuk para Dehonian. Dengan tambahan istilah ini sebetulnya kita hanya ingin mengatakan mari kita mencoba menimba bagaimana semangat Pater Dehon pendiri SJI itu di dalam berkolaborasi. Bagaimana semangat Pater Dehon itu dihayati dan menggerakkan kita semuanya di dalam berjalan bersama untuk mewujudkan kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, surat dari Pater Jenderal tadi sudah disinggung oleh Romo Joni di dalam suatu konferensi. Di dalam perayaan Hati Kudus ini mengajak kita untuk memahami cinta. Judulnya itu, memahami cinta.
Pater Dehon sendiri sebagai pendiri SCY memahami dan mengalami bahwa lambung penebus yang tertikam dan hati yang terbuka merupakan ungkapan paling jelas akan cinta kasih Allah. Ia menemukan bahwa sumber keselamatan itu ada dalam cinta kasih Kristus yang telah menerima kematian sebagai puncak pemberian dirinya bagi manusia dan juga sebagai ungkapan ketaatannya kepada Bapa. Itulah sumber keselamatan yang ditemukan oleh Pater Dehon. Tentu saja saudara-saudari yang terkasih, hati Yesus yang lemah lembut itu bukan hanya tampak di dalam puncak pemberian dirinya di kayu salib. Tetapi kalau kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, kita akan menemukan sungguh hati Yesus yang penuh cinta, hati Yesus yang lemah lembut itu. Bacaan Injil hari ini menampilkan gambaran Yesus sebagai gembala yang baik dan lemah lembut. Digambarkan dalam bacaan Injil tadi bahwa gembala yang baik itu bukan hanya mencari domba-domba yang hilang, tetapi ketika menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bau dengan gembira. Tidak cukup hanya sampai situ. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku." Inilah gambaran hati Allah di surga, bahkan terhadap satu orang yang bertobat. Lihat bagaimana hati Allah tampak begitu terbuka, hati yang penuh perhatian kepada domba yang hilang, walaupun hanya satu. Gambaran yang sama juga kita temukan dalam bacaan yang pertama dari nubuat Yeskiel. Dituliskan di situ, "Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi." Sungguh kita menemukan gambaran hati yang terbuka, hati yang bukan hanya penuh tetapi melimpah cinta kasih. Bukan hanya untuk yang luka, yang hilang, yang sakit, tapi yang gemuk pun dilindungi. Jangan khawatir ya Romo Joni ya. Yang gemuk pun akan dilindungi. Domba yang gemuk itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa cinta kasih Allah justru tampak nyata dalam perhatiannya yang lebih kepada domba yang hilang, yang tersesat, yang luka, yang sakit, tanpa melupakan yang gemuk juga. Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua tadi juga menegaskan hal yang sama, seperti menyimpulkan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Untuk kita yang berdosa, Allah berkenan mati. Apalagi kita yang sudah ditebus-Nya, pasti Allah akan menganugerahkan lebih lagi. Kesimpulannya tentu saja adalah cinta kasih Allah itu sangat mengagumkan dan mengundang kita semua untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau merenungkan bacaan-bacaan hari ini tidak menimbulkan kekaguman dalam diri kita akan kasih Allah, saya hanya akan mengatakan terlalu. Ya. Kalau tidak menimbulkan kekaguman kita. Tapi apakah cukup hanya sampai pada kekaguman? Ada istilah bahasa Latin, caritas Christi urget nos.
cinta kasih Kristus mendorong kita. Saya kira ini yang harus tumbuh di dalam diri kita. Ketika kita merasa memahami cinta kasih Kristus, kita mengagumi cinta kasih Kristus, dan ini hendaknya mendorong kita. Kalau hanya sampai kepada kekaguman saja, itu juga terlalu. Harus mendorong kita. Pemahaman dan kekaguman kepada hati kudus Yesus, ungkapan cinta kasih Allah tanpa batas itu mendorong kita untuk melakukan pemulihan atas kasih Kristus yang ditolak karena dosa. Karya perutusan kita harus mengalir dari cinta kasih kepada Kristus yang menjadi sumber hidup kita. Maka seturut teladan Pater Dehon, kita berkehendak untuk menghayati persatuan dengan Kristus itu di dalam cinta kasih-Nya kepada Bapa dan kepada manusia sebagai prinsip dan pusat kehidupan kita dalam kesiapsediaan dan juga dalam cinta bagi semua orang, khususnya terhadap mereka orang-orang yang kecil, menderita dan tersingkir. Dan ini panggilan kita semua, panggilan seluruh gereja. Maka kepada semua kita yang terpanggil untuk itu dibutuhkan suatu kolaborasi, suatu kerjasama. Direktorium Provinsi untuk para SCY Indonesia dengan jelas menegaskan demikian. Para anggota berkewajiban bekerja sama dan bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita bersama sesuai dengan prioritas-prioritas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Maka bagi para dehonian ini perlu direnungkan, harus bekerja sama dan bahu-membahu kepada semua saja yang berkehendak baik. Dinamika berkolaborasi menekankan kerjasama yang saling mendukung untuk pencapaian tujuan bersama. Kolaborasi menjadi jalan yang strategis dan spiritual untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih utuh. Maka membangun budaya kolaboratif bukan lagi sebuah pilihan, tetapi ini sebuah keharusan bagi kita karena mengungkapkan identitas kita, identitas panggilan kita sebagai sahabat-sahabat hati Yesus. Mengingat ada begitu banyak orang yang terdorong oleh cinta kasih Kristus berkolaborasi untuk terlibat di dalam perhatian dan pelayanan kepada orang-orang kecil, miskin, tertindas, dan tersingkirkan, Pater Jenderal mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Tuhan memberkati mereka yang melakukan hal ini, para imam, religius, kaum awam dehonian, dan begitu banyak kolaborator. Marilah kita mengungkapkan kekaguman dan syukur dan kasih kita kepada hati kudus Yesus dengan memohon, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menampakkan cinta kasih-Nya dalam penjelmaan putranya yang tunggal. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki-paroki kita, ya Bapa, bimbinglah umat-Mu di paroki-paroki kami, agar dalam hidup sehari-hari memberi kesaksian atas cinta kasih Allah kepada masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kesepian di zaman sekarang, ya Bapa, semoga mereka yang dihinggapi kekecewaan hidup membuka hati terhadap cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan difabel, ya Bapa, semoga mereka yang sakit dan difabel menyadari betapa besar pengaruh mereka bagi lingkungan mereka dengan sikap optimis mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami di sekitar altar ini, ya Bapa, nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati kami, agar sanggup mempersembahkan pepulih atas dosa kesalahan kami dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk kongregasi SIY, kongregasi MSC, kongregasi HK, dan JM. Semua saja yang berlindung di bawah naungan Hati Kudus Yesus, dan semua anggotanya dalam perutusan dimanapun. Semoga mereka semua dikobarkan oleh Hati Kudus Yesus yang mencintai umat manusia, dan karena itu mereka rela memberikan diri dalam karya mereka dimanapun mendapatkan perutusan. Kita berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun hari ini, Romo Yosef Kurkowski, Romo Agustinus Suparti, juga semua keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Semoga kesejahteraan, kebahagiaan dianugerahkan kepada mereka. Kita doakan saudara dan saudari kita yang sedang sakit, juga anggota kongregasi yang kita sebutkan tadi yang sedang sakit. Semoga kasih Allah menghibur mereka dan menguatkan mereka dalam penderitaannya. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putramu adalah warta pengampunan dan pertobatan bagi kami masing-masing dan bersama. Semoga kami tetap menanggapi tawaran dan bimbingannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hanya
berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah cinta yang tak terperikan dari hati kudus putramu yang terkasih. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini Engkau terima dan mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kami, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib, telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja, dan semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat, terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Agunglah misteri iman kita. Setiap kali kita dan minum dari piala sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, dan mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bersama menyanyikan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, bila memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan. Sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama, marilah kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Dan saya pantas, tapi bersabar saja atas saudara saya. Bukan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera keluar darah dan air. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas santapan suci yang kami terima pada hari raya Hati Kudus Putramu. Sucikanlah kami dalam pelayanan dan perjuangan hidup ini, dan semoga kami senantiasa rindu akan tanah air surgawi. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Kami mengundang seluruh konfrater SE untuk maju ke depan, menyanyikan lontingan aras, dan membaharui kaul. Lontingan aras
Kami mengundang para anggota CM untuk maju dan membaharui kaulnya. Kami mengundang para komunitas awam Dehonian untuk berdiri dan mengikrarkan perjanjian cinta. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sebelum berkat penutup, kita akan mendengarkan dua kata sambutan. Yang pertama, dari Romo Laurentius Suwanto SCY, Superior SCY Wilayah Palembang. Dan yang kedua, dari Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Palembang. Yang kedua, sebelum mendengarkan sambutan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, setelah berkat penutup, kita akan foto bersama. Yang pertama, Bapak Uskup bersama para konselebran. Lalu yang kedua, para imam, bruder, frater, SCY, dan juga semua petugas liturgi. Lalu yang ketiga, seluruh umat dengan menghadap di sana berdiri. Lalu yang kedua, setelah perayaan Ekaristi ini, Bapak Uskup, para romo, bruder, frater, suster, keluarga awam Dehonian, donatur, anggota DPH San Frades, dan pengurus lingkungan, KOR, Misdinar, Tata Laksana, Multimedia, dan petugas liturgi lainnya diundang untuk ramah tamah bersama di Balai Paroki. Ada di bawah, jadi semuanya saja intinya. Semua yang hadir di sini diundang. Dan yang terakhir disampaikan terima kasih untuk kita semua, terutama para petugas liturgi yang membantu dalam mempersiapkan acara atau hari raya
hati kudus Yesus ini. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Dan sekarang mari kita mendengarkan kata sambutan secara bergiliran dari Romo Wanto dan Bapak Uskup. Baik, terima kasih Frater Dedi yang telah menjadi MC. Mau mengatakan semua saja harus detailnya dulu dirangkai semua ya. Akhirnya semua. Bapak Uskup, Pater Provinsial, para Romo, Frater Bruder, dan juga para suster, keluarga awam Dehonian, serta Bapak Ibu dan saudara semuanya, adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat pesta. Hari ini kita merayakan pesta hati kudus Yesus. Ini pesta kita semua untuk gereja. Tetapi secara khusus saya juga mengucapkan selamat pesta kepada tentu para konfrater SIY, keluarga Dehonian Awam, para suster Kompania Missionaria, para suster Hati Kudus Yesus HKY, kata Monsinyur tahun yang lalu itu. Lalu juga para Romo Misionaris Hati Kudus MSC. Nggak ada di sini ya, tapi mereka berkarya di Tugu Mulyo Oke dan juga di seberang Wulu. Mereka merayakan pestanya juga. Merayakan hati kudus Yesus seperti yang kita renungkan dari awal refleksi dari pagi dan juga pada misa, itu berarti kita merenungkan cinta kasih Allah yang unconditional love, yang tak terbatas, tidak terpilih kasih, tidak terbatas. Itulah kasih yang kita renungkan dalam perayaan hati kudus Yesus. Hati yang adalah simbol dan ungkapan kasih yang tidak pernah lelah mengasihi kita, meskipun kita masih berdosa, seperti dalam bacaan yang kedua tadi. Allah melalui Yesus Kristus menawarkan kasih-Nya, dan itu secara nyata diungkapkan bagi Pater Dehon itu, diekspresikan di dalam lambungnya yang terbuka di salib dan hatinya yang terluka. Maka dari situlah kita menanggapi kasih Allah yang diharapkan dari kita. Semoga kita tidak seperti Yerusalem yang kita renungkan tadi pagi bersama Romo Joni, yang keras kepala, yang menolak cinta kasih Allah. Semoga kita bisa membuka hati kita untuk kasih Allah itu. Paus Fransiskus dalam ensikliknya yang terakhir, Dilexis Nos, mengatakan bahwa devosi kepada hati kudus itu pada dasarnya adalah sebuah undangan untuk membiarkan kasih Allah meresapi dan mengubah sikap setiap aspek hidup saya. Maka devosi kepada hati kudus berarti kita membiarkan kasih Allah itu menguasai saya, menginspirasi saya. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, semoga Allah senantiasa membimbing kita dan membuka hati kita untuk kasih-Nya, dan kita membalas dengan kasih di dalam hidup kita. Maka tidak henti-hentinya kita berdoa, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Semoga hati kita diubah menjadi seperti hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Perayaan pada pagi hari ini terjadi berkat kolaborasi, kata Pater Provinsial tadi, berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini juga saya mengaturkan terima kasih kepada pertama-tama komunitas SIY di San Frades bersama umat paroki, karena biasanya kita mengadakan perayaan itu di rumah retret di KM7, tetapi di sana sedang dipakai. Dan ternyata komunitas San Frades dengan umatnya itu begitu terbuka dengan suka hati menyambut ketika kami mengatakan, boleh enggak kami merayakan pesta hati kudus di San Frades. Dan mereka siap sedia serta membantu di dalam banyak hal. Maka terima kasih sekali lagi kepada umat paroki San Frades beserta komunitas SIY di San Frades yang dikomandani oleh Romo Haryanto, Romo Sigit, Romo Esmadi Heru, dan Diakon Firdi. Juga terima kasih kepada para donatur, para pemerhati SIY yang telah memberikan perhatian, doanya, dan juga sumbangsih untuk kami semua. Terima kasih juga kepada Romo Frater Bruder dan Bapak Ibu, saudara sekalian, para suster yang menanggapi undangan kami untuk kita bergembira bersama merayakan pesta hati kudus pada pagi hari ini.
Terima kasih juga untuk para petugas liturgi, tata laksana yang di bawah komando Romo Sigit di San Frades ini. Kurnya itu Romo Diakon Firdi yang mengorganisir, ada dari Kenten, ada dari San Frades. Mereka semua dengan suka hati mempersiapkan semuanya sehingga semuanya perayaan kita berjalan lancar. Juga para misdinar. Tentu juga terima kasih kepada yang telah mempersiapkan tempat di sini sehingga perayaan bisa dengan baik, khidmat berjalan lancar. Juga tempat nanti untuk ramah tamah di bawah. Ini juga di bawah komando Romo Sigit, pastor rekan di Sungai Buah ini yang mempersiapkan tempat dan juga dekorasi bersama dengan Romo Edi Prasetyo dari Sungai Buah dari Kenten. Lalu yang terakhir juga, belum terakhir, terima kasih kepada Romo Andre Suparman yang telah memberikan homilinya, renungannya untuk kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang telah meluangkan waktunya meskipun sibuk sekali. Nanti sore masih perayaan 100 tahun di Hati Kudus. Kemarin baru pulang dari tugasnya dan tadi malam sampai di rumah, tetapi masih bersedia untuk bersama dengan kita merayakan Pesta Hati Kudus di tempat ini. Terima kasih Monsinyur. Dan yang terakhir, ini yang paling berat, terima kasih Romo Joni. Lah, maksudnya paling akhir loh, yang telah membawa kami semua tadi pagi dengan renungan refleksinya, bagaimana kita diajak untuk terbuka hati kita seperti hati Yesus yang mendengar jeritan yang ada di sekitar kita. Entah jeritan sosial ekonomi, jeritan apalagi tadi saya lupa, saya tidak mencatat. Tetapi terima kasih renungannya baik. Maka semoga perayaan Ekaristi Pesta Hati Kudus Yesus ini juga semakin membuat hati kita berkobar seperti hati Yesus dikobarkan oleh cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan memberkati. Ke Belidi membawa kardus basah berbau solar. Selamat Pesta Hati Kudus Yesus. Semoga Hati Kudus Yesus membuat hati kita berkobar-kobar. Hari Sabtu minggu lalu, saya bersama Romo Alek pergi ke Binakarsa dan kami mendapat cerita bahwa malam hari sebelumnya tetangga pastoran yang begadang sampai jam 12 malam mendapati pagi harinya kambingnya hilang dari kandang. Spekulasi macam-macam. Jangan-jangan diambil oleh orang yang mengajak gaplean setelah mereka berangkat tidur. Ngelimpekke atau membuat orang terlena. Ternyata hari Sabtu sore kambing itu ditemukan oleh orang ngarit yang orang Katolik di kebun karet di belakang rumah mereka. Merucut lepas dari kandang ternyata. Maka kambing itu dibopong pulang, diserahkan kembali kepada pemiliknya dan pemiliknya bersuka cita sebab kambing itu dibeli dengan harga lebih dari 1 juta, baru 2 hari yang lalu dibeli. Tahu-tahu hilang dari kandang. Ketika ditemukan pastilah penuh sukacita. Saya selalu merasa berhutang budi, tetapi juga kemudian ditindaklanjuti dengan bersyukur kepada para saudara SCY yang mengawali dengan segala kesulitan karya evangelisasi di keuskupan kita tanpa mengabaikan peran dan jasa para pastor Yesuit Kapusin, juga kepada Suster HK, Suster CM, tanpa mengabaikan jasa Suster Karitas tentu. Mereka dulu bekerja dengan kondisi yang
tidak senyaman sekarang. Tadi malam saya seperti dikatakan Romo Wanto baru pulang dari Ketapang. Saya diminta memberi rekoleksi para imam dan para suster religius di Ketapang. Saya mendapat cerita di Ketapang, di semua paroki kecuali di katedral tidak ada yang punya mobil. Bukan karena terlalu miskin, tetapi karena kondisi jalan memang tidak memungkinkan untuk dilalui dengan mobil. Maka mereka semua hanya memakai motor. Ke tempat yang sangat jauh pun mereka hanya dengan motor. Win itu sangat laku di sana. Maka semua pastor di Ketapang, entah diosesan ataupun romo-romo yang kongregasi atau diosesan yang datang dari luar berkaya di situ, sudah cacat semua. Jatuh, ada yang kakinya patah, ada yang tulang rusuknya patah, ada yang tulang punggungnya patah. Patah ya bisa disembuhkan, tetapi sekarang miring jalannya kan gitu. Saya membayangkan para romo kita dulu juga seperti itu, para misionaris kita, para suster kita juga dulu tertatih-tatih seperti itu. Di Ketapang disemangati oleh Vikjen yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ, berkarya di situ. Para romonya, para pekerja pastoral disemangati dengan semua yang berkarya pastoral di Keuskupan Ketapang pastilah akan masuk surga. Kalau tidak Tuhan terlalu. Para romo dan para misionaris, para pekerja pastoral pendahulu kita di tempat kita, pastilah sudah masuk surga juga. Hanya kesempatan itu mungkin agak berkurang untuk para misionaris, para romo sekarang. Karena situasinya sudah enak. Tetapi hati kudus Yesus pastilah terus mengobarkan bahwa umat yang ada sekarang ini pun kalau di pedalaman yang masih sangat sulit dijangkau, di luar segala kemudahan, itu adalah umat kita yang perlu juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan umat kita yang mudah dijangkau. Selamat pesta pada kongregasi, SCY, HK, JM, MSC. Selamat bersuka cita juga kepada kita semua, sebab hati kudus Yesus diberikan, dikobarkan, dilimpahkan untuk gereja dan untuk kita juga. Terima kasih. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah memberkati saudara dan saudari dengan segala berkat surgawi dan membuat saudara-saudari selalu suci dan murni di hadapannya. Semoga Dia mencurahkan kekayaan kemuliaannya secara berlimpah kepada saudara-saudari, mengajar saudara-saudari dengan sabda kebenaran, menuntun saudara-saudari kepada Injil keselamatan, dan senantiasa memperkaya saudara-saudari dengan kasih persaudaraan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kita. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Amin.
Dari atas silakan umat berdiri, kita menghadap ke belakang. Kameramen siap? Misinar? Monggo yang sebelah sini bisa gabung. Bentar, masih ada umat sebelah sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
hidup.